Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sambil teman-teman yang lain memperbaiki perangkatnya, pastikan besok panjenengan sudah fix, sudah siap dengan kondisi yang ada sekarang ini. Tinggal beberapa yang belum bisa terdengar audionya, Pak Untung Irianto, Bu Suprihatin, yang masih kesulitan lagi Bu Romin, Pak Mursidi, dan satu lagi iPhone ini siapa ini? Itu Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas koneksinya hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan perangkat ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Bisa ngobrol dulu yang lain. Kalaupun Pak Didik, biar teman-teman ngobrol dulu, kangen-kangenan. Untuk Oke, yang lain Pak yang mau pamit Jason. mundur, monggo Tapi boleh. Pak Ari, Dari sebelum di closing ada beberapa atensi yang perlu diperhatikan teman-teman, Pak Ari. Oke, monggo disampaikan Pak Arif. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semoga kita semuanya dalam keadaan sehat. Bapak dan Ibu, ini memang kita sedang mencoba karena sudah lama tidak ada pertemuan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ari. Akhirnya kita mencoba untuk besok kita mengadakan kegiatan MKKS virtual. Cukup banyak agenda yang akan kita bahas di MKKS, tetapi karena durasi waktu di Zoom itu dibatasi, kemarin kita mencoba yang biasa, ternyata yang gratisan di Zoom meeting itu durasinya hanya 45 menit, maksimal 1 jam, sehingga akhirnya kita memakai Zoom meeting yang premium. Artinya ini kita MKKS sudah membeli premium, insya Allah fasilitas Zoom meeting ini akan aman untuk kita pakai bersama. Tidak perlu ada keraguan teman-teman terkait dengan kemungkinan itu selalu ada, tetapi insya Allah kalau yang premium lebih aman dibandingkan dengan yang gratisan dari para hacker atas data-data Google email kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Bapak dan Ibu, agenda yang cukup banyak ini membuat kita akan mempartisi kegiatan MKKS menjadi beberapa pertemuan. Pertemuan awal akan kita lakukan besok. Besok sebagaimana di dalam surat undangan itu sudah kita paparkan. Agendanya yang pertama adalah kebijakan Dinas Pendidikan. Jadi agenda kita besok nanti lebih banyak pada kebijakan Dinas Pendidikan yang akan disampaikan oleh Pak PLT Kepala Dinas, Pak Fatur Rosi, terkait dengan apa-apa yang harus kita lakukan mengawali tahun pelajaran baru ini. Bagaimana posisi kita, kemudian daringnya bagaimana, kemudian bagaimana kalau kita mau mengadakan pertemuan dengan wali murid dan sebagainya, itu akan diatur, akan dipaparkan besok oleh Bapak PLT Kepala Dinas. Kemudian yang kedua, narasumber yang kedua adalah Pak Kabid, Pak Fahru Rosi, yang nanti akan menyampaikan serba-serbi daripada PPDB online, termasuk MPLS, dan kebijakan-kebijakan yang ada di bidang SMP. Ini sementara besok yang kita lokalisir dalam materi MKKS kita besok. Agenda-agenda yang lain seperti terkait dengan BOS dan sebagainya, pengalian GTT dan sebagainya itu akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan virtual mendatang. Besok di akhir pertemuan kita akan mensepakati kembali kapan kita akan mengadakan pertemuan bersama dengan para narasumber, sehingga nanti kesepakatan itu akan kita laksanakan. Bisa jadi 2-3 hari kemudian atau seminggu kemudian, tidak harus pertemuan virtual ini kita laksanakan 1 bulanan sebagaimana kegiatan MKKS real yang kita laksanakan. Tetapi bisa beberapa hari kemudian setelah pertemuan besok, kita bisa menyepakati kapan pertemuannya dan materi apa yang urgen untuk kita diskusikan dan akan kita hubungkan dengan dinas sebagai narasumber yang akan membahas lebih spesifik atas permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, untuk besok Pak Kabid, Pak Sekdin, Pak PLT Kepala Dinas berharap agar jam 9 beliau sudah teman-teman sudah ready. Oleh karena itu, mari sebelum jam 9 uji coba sudah kita lakukan, perangkat dan sebagainya, sehingga jam 9 semua kegiatan akan kita mulai. Jadi acaranya besok kita buka sebentar, kemudian sambutan Ketua MKKS, dilanjutkan dengan paparan dari PLT Kepala Dinas, dilanjutkan dengan paparan dari Pak Kepala Bidang Pembinaan SMP,
baru kita melakukan dialog selama 30 menit. Kita mengatur limit waktu. Bentar, Pak Didik, minta tolong saya memaparkan jadwal acara. Share screen-nya kok tidak diaktifkan, Pak Didik. Oke, tidak apa-apa, saya berikan gambaran saja, karena share screen-nya sambil menunggu Pak Didik. Ini nanti, besok jam 9 kita harapkan sudah dimulai kegiatan itu, karena Pak Faturosi, Pak Sekdin, jam 10 sudah harus meninggalkan forum kita, dan nanti akan dilanjutkan oleh pengawas dan Pak Kadit. Karena itu saya minta pada teman-teman, mari kita coba efektivitas jam 9 bisa kita mulai secara bersama-sama. Terkait dengan tata tertib dan sebagainya tadi sudah kita buat, nanti akan di-share oleh Pak Didik di screen share-nya Pak Didik. Iya. Oke, akan kita paparkan di forum, atau nanti kalau memang Pak Didik bisa mengaktifkan share screen-nya nanti semuanya akan, ini ya, oke. Bentar. Nah, jadi terkait dengan tata tertib Bapak dan Ibu, ini kita sepakati saja, polanya adalah seperti ini, tata tertib MKKS itu, kemudian next Pak Di. Halo. Nah, kita berharap untuk daftar hadir sudah diisi sebelumnya. Hari ini kita lihat tadi masih 40-an teman-teman yang hadir. Bagi yang tidak hadir, mohon hari ini bisa berkoordinasi kendalanya di lapangan apa, bisa melalui japri ke saya atau diskusi di grup KS saja, atau japri kepada saya Pak Didi atau Pak Hari, kendala-kendalanya apa. Kalau memang tidak memungkinkan Bapak dan Ibu, karena kita berharap besok semuanya bisa mengikuti Zoom meeting, bisa koloni, artinya bergabung beberapa sekolah terdekat. Misalnya melalui subrayon, atau misalnya kalau saya dengan Pak Imam yang ada di sini bisa bergabung. Jadi teman-teman yang tidak bisa, ini bisa bergabung di satu lokasi sehingga semuanya bisa mengakses. Tidak harus di sekolah masing-masing atau di rumah masing-masing, tetapi kalau ada kendala, misalnya di Pak Kuliran itu, karena Bu Romi belum bisa hadir, bisa gabung di Pak Kifli atau di Pak Gito yang ada di Python, sehingga semuanya bisa mengikuti kegiatan MKKS dengan baik, dan semuanya bisa mengikuti secara keseluruhan. Yang kedua, untuk daftar hadir silakan diisi sebelumnya. Jadi sebelum jam 9 acara, silakan Bapak dan Ibu mengisi daftar hadir secara virtual itu. Cukup menuliskan nama, sekolah asal, dan sebagainya. Kemudian kita berharap karena besok pertemuan rutin, teman-teman tidak keluar masuk forum, di login kemudian masuk lagi, itu akan membuat kesulitan host, dalam hal ini Pak Didi, untuk mengatur Bapak dan Ibu sekalian. Aturan kita tadi sudah disampaikan di awal acara, host akan meng-unmute semua audien. Host akan meng-unmute semua audien. Kemudian ketika forum diskusi, baru nanti semuanya akan kita berikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dengan cara menekan raise hand. Jadi di partisipan itu ada Bapak Ibu klik, nanti ada raise hand, gambar tangan mengacung itu, nanti oleh Pak Didi akan diatur. Bapak dan Ibu begitu, nanti kita moderator akan mengatur itu. Ketika kita berikan kesempatan, silakan Bapak dan Ibu menyampaikan apa yang ditanyakan dengan cara menekan unmute tadi, ya. Dengan menekan unmute sehingga suara bisa masuk. Ya, next Pak Didi. Nah, ini meskipun kita virtual, jadi meskipun kita ini virtual, Bapak dan Ibu tetap, karena kita besok forum MKKS yang kita bawa, dan di situ ada kepala dinas, ada Pak Kabid, ada pengawas, kita tetap pakaiannya resmi saja, karena kegiatan kita itu adalah kegiatan resmi, dan karena itu kameranya tetap diaktifkan. Jadi kameranya tetap diaktifkan. Yang masih belum anonim, yang belum memunculkan nama masing-masing, silakan nanti identitas nama dimunculkan pada layar. Kemudian kalau memang ada hal-hal yang mau ditanyakan sebelum kegiatan diskusi, jadi pembukaan, kemudian sambutan
berdiskusi sekitar 30 sampai 40 menit. Disitulah kesempatan Bapak dan Ibu untuk menanyakan permasalahan-permasalahan yang dijelaskan oleh para narasumber. Kemudian nanti selama paparan, kalau memang ada yang ditanyakan, karena kami tidak menghendaki ada pertanyaan selama paparan, silakan bisa diketikkan pertanyaan-pertanyaan itu di chat. Jadi di bawah itu Bapak dan Ibu bisa mencari ada chat, silakan tuliskan di situ. Kami terus memonitor di sana. Pertanyaan-pertanyaan itu tetap nanti akan kita sampaikan hal-hal yang menarik daripada chat yang Bapak Ibu tulis, sehingga manakala nanti pada saat diskusi kemudian Bapak dan Ibu mengajukan raise hand, ini nanti akan kita fasilitasi lebih cepat, ya. Itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan Bapak dan Ibu, dan mari kita fokuskan besok materinya ada 2 itu, serba-serbi PPDB dan kebijakan di bidang MPLS dan kebijakan bidang SMP, kemudian kebijakan Dinas Pendidikan terkait dengan awal tahun pelajaran. Jadi apa-apa nanti bisa difokuskan di situ. Lain-lain akan kita fasilitasi mengikuti diskusi yang berkembang dan akan kita alokasikan pada pertemuan berikutnya yang akan kita sepakati pada akhir sesi besok. Dan di akhir acara besok juga ada pengawas, saya belum tahu nanti pengawas yang bergabung dengan kita siapa. Kita masih belum ada konfirmasi karena baru Senin kemarin dibahas di rapat pengawas, nanti ada salah satu pengawas yang akan bergabung di situ. Ini barangkali yang perlu kami sampaikan kepada teman-teman, dan semoga acara kita besok berlangsung dengan lancar, baik. Dan antisipasi, jadi seperti saya dikerucil karena sering padam, saya mengantisipasi di bawah. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu, antisipasi itu bisa dilakukan supaya kegiatan MKKS besok bisa Bapak Ibu ikuti dengan seksama. Ini terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Didi. Oke. Terima kasih Pak Arif yang sudah memaparkan beberapa tata tertib. Yang perlu diperhatikan lagi, kita cek sound dan cek anut melebihi dari hampir 60 menit. Untuk itu mohon Pak Ketua memberikan batasan sehingga ketika kita sudah masuk itu 15 menit diharapkan sudah standby semua. Jadi kita tidak lama untuk apabila ada seseorang yang mungkin masuk, kamu mute all dalam arti semuanya tidak bisa bicara kecuali yang sedang diizinkan berbicara. Seperti hari ini kita matikan, sehingga untuk itu barangkali di layar kanan Bapak Ibu ada ask the unmute, maka tekanlah itu, artinya kami dari sini mematikan agar supaya suara-suara yang masuk itu tidak masuk ke sini, sehingga kami dari sentral untuk mematikan mic Bapak Ibu dari sentral. Jadi apabila menginginkan bicara, tekan apabila ada kata ask to unmute, maka tekanlah itu. Jadi artinya kalau ada yang ask to unmute, berarti kami juga ada suara noise atau suara-suara yang masuk, mungkin background dan sebagainya, sehingga kami matikan dari sentral. Jadi mohon maaf, itu sebagaimana aturan yang sudah kita sepakati. Apabila besok terkena ask to unmute, tekan itu untuk memberikan kami langsung mengizinkan Bapak Ibu berbicara. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya berikan, Pak Hari maupun Pak Arif yang bisa saya berikan. Dilanjut, mungkin kita latihan raise hand, dilanjut, barangkali ada pertanyaan, monggo. Silakan angkat tangan raise hand. Saya raise hand dari tadi, Pak Adi. Ya, siap Pak Budi. Ada 2, Pak Budi sama Pak Dringu 2. Dimohon, ya langsung untuk Pak Budi, silakan. Ya. Terima kasih Pak Adi. Terkait dengan pengalaman hari ini, kita Zoom meeting sebelum kegiatan MKKS yang resmi. Jadi dari pengalaman hari ini, untuk memulai Zoom meeting besok itu, jadi waktu dibukanya Zoom meeting itu tidak terlalu mepet Pak Adi. Tadi kan 8:30 belum dibuka Zoom meetingnya.
Nah, pengalaman teman-teman ini untuk setting audio dan lain sebagainya itu kan masih perlu waktu. Jadi harapannya besok tadi ketika jam 9 kita sudah masuk di Zoom meeting yang real, itu teman-teman sudah kondisi ready semua, siap. Tidak ada sudah setting audio, setting gambar dan lain sebagainya. Jadi usulan saya Pak Adi untuk buka Zoom meetingnya itu ya paling lambatlah 8:30 besok sudah dibuka. Jadi ada waktu teman-teman lebih lama untuk setting audio dan lain sebagainya. Begitu Pak Adi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Budi atas usulannya. Pak Hari dan Pak Arif, berarti begini kita setting bukan 2 jam, tapi 2,5 jam. Kita setting berarti mulai, tapi maksud saya untuk setting ke dalam. Jadi kita sudah 2,5 jam besok, jadi bukan 2 jam. Yang ini kan kita setting jam 9 sampai jam 11. Kalau usulan dari Pak Budi, berarti kalau dibuka jam 8:30, kita oke-oke saja. Bagaimana untuk Pak Hari dan Pak Arif? Monggo. Pak Hari, silakan. Oke, nanti bisa dirapatkan lebih khusus Pak Didik. Siap. Oke. Oke, yang berikutnya barangkali ada yang ngerasain lagi. Cek. Bapak Abdul Kipli. Bapak Abdul Kipli, monggo Pak. Oke. Pak Didik. Oh ya. Dari Bu Sumarmi. Sumarmi, nggih Pak. Ya, siap. Nah ini kalau memang akan lebih awal sebelum jam 9 besok mulainya cek daftar hadir dan sebagainya, mungkin jam berapa pastinya setelah dibicarakan bersama katanya Pak Hari tadi, mungkin disampaikan di WA Pak, bahwa dibuka mulai jam sekian itu start dari daftar hadir atau bagaimana, begitu barangkali Pak. Terima kasih Pak. Siap, terima kasih Bu Sumarmi atas usulannya. Artinya mohon izin berarti kami buka jam 8:30 Pak Hari. Dan Pak Arif, monggo Pak Hari. Atas usulan Ibu Sumarmi? Iya, bisa. Oke. Oke, kami berarti men-setting 2,5 jam, jadi 2,5 jam. Berarti 2,5 jam. Monggo barangkali ada usulan tentang pelaksanaan hari ini, agar besok lebih lancar dan bisa berjalan dengan baik, sebagaimana tata tertib yang kita berikan tadi. Silakan Rasen. Ini Pak Didi, Pak Mursidi cek suara Pak Didi. Oh, Pak Mursidi, nggih. Halo. Oke, Pak Mursidi sip sudah. Halo. Pak Mursidi sip. Pak Hari Subagio barangkali dicek audionya. Adik, satu lagi Pak Adik. Monggo Pak Budi. Untuk Pak Mursidi sudah Pak Hari ya? Pak Mursidi sudah sip. Ya. Oke, makasih. Halo. Monggo Pak Budi, ada usulan lagi? Halo. Satu lagi Pak Adik untuk Ya, halo. daftar hadir. Ya Pak Bri, kami dengar. Supaya monggo. agar sinkron antara daftar hadir dengan yang real ikut di Zoom meeting itu, daftar hadirnya itu bisa ditambah kolom tanda tangan Pak Adi. Karena kalau tidak ada kolom tanda tangannya, bisa saja nanti yang absenkan itu adalah operatornya, nah kepala sekolahnya tidak ada gitu Pak Adi. Jadi kalau daftar hadirnya diberi kolom tanda tangan, itu ya menurut saya nanti akan real antara yang ngisi daftar hadir dengan yang hadir di Zoom meeting beneran gitu Pak Adi. Usulan Pak Adi, saya usul di chat sudah tidak tahu di Iya. Terima kasih Pak Adi. Baik, kami jawab untuk Pak Budi. Semula kami rencanakan dengan signature. Untuk ini kami usulkan kemarin, sudah disepakati, sementara tidak pakai untuk signatur alias tanda tangan. Kalau memang diizinkan oleh Pak Hari dan pengurus yang lain, maka kami akan untuk tugas mengupload tanda tangan dalam bentuk JPG, itu yang paling mudah. Sekali lagi, jadi tanda tangan itu diisi dengan upload tanda tangan JPG. Jadi bukan signatur dengan aplikasi atau software khusus. Sebenarnya untuk mempermudah, maka besok saya fasilitasi atau kami fasilitasi dengan upload tanda tangan JPG. Mohon pertimbangan untuk Pak Hari dan Pak Arif. Oke, terima kasih Pak Didik.
pertimbangannya kemarin mempertimbangkan kondisi perangkat teman-teman. Saya masih belum yakin kalau perangkat teman-teman ini memungkinkan untuk tanda tangan langsung melalui smartphone-nya. Oleh karenanya, sementara ini masih menggunakan daftar hadir menggunakan Google Form saja. Jadi sementara ini masih menggunakan Google Form. Perkara nanti misalnya yang hadir itu dihadiri oleh operator atau yang lainnya, sementara ini kami mengabaikan. Yang jelas, sementara ini kami masih belum memberikan perhatian full kepada kegiatan absensinya. Dilanjut, Pak Diri. Terima kasih Pak Hari. Baik Pak Budi untuk yang silakan Pak Pri yang raise hand. Silakan untuk memberikan tanggapan. Terima kasih Pak Didi. Yang pertama, saya hanya ingin memastikan kalau audio kita aktif, berarti di layar itu muncul kata mute ya, bukan unmute ya? Iya, betul. Iya Pak Didi. Kalau kita paksa mati dari sini karena ada suara background-nya kami duga sebagai yang masuk di dalam forum, maka akan berbunyi ask to unmute. Berarti itu kami matikan dari sini, Pak. Dari kalau hanya mute biasa berarti kita setting dari awal adalah mute all. Jadi kalau setting awal kita mute all. Tapi kalau kita paksa untuk dari sentral berarti kita ask to mute munculnya Pak Pri. Iya. Ya. Yang kedua Pak, yang kedua Pak Didi ya. Ya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Budi tadi, barangkali teman-teman, tapi saya yakin kok teman-teman hadir sendiri, bukan operator dan sebagainya. Tapi kalau misalnya ternyata operator itu berarti kan orang di luar MKKS ya, kan bisa dinonaktifkan dari sentral kan ya. Mungkin itu usulan saya. Terima kasih Pak Didi. Teman-teman semua terima kasih. Terima kasih Pak Pri atas usulannya. Yang bisa saya berikan, karena teman kadang untuk join, pada menu join belum diganti pada awal masuk. Jadi awal masuk yang masuk adalah J Prime, kemudian ada yang iPhone, jadi belum diberi identitas. Umumnya HP yang masuk apabila sudah email aktif itu akan masuk dengan nama pemilik email. Jadi karena di situ belum diisi pada join siapa yang akan masuk, nama-nama belum diganti sehingga muncul aslinya yaitu J Prime akan masuk. Untuk itu kami akan kesulitan Bapak untuk apabila mengizinkan atau tidak mengizinkan. Masalahnya yang dipakai masuk adalah menggunakan handphone dengan tidak beremail atau mungkin menggunakan email putranya dan sebagainya. Jadi sering kami mengizinkan itu masuk. Atau mungkin Pak Hari atau punya saran, monggo. Karena yang masuk di layar kan muncul itu gambar orangnya yang bersangkutan kan diketahui sudah, kita kenal semua dengan teman-teman kita. Ya, tidak Bapak, yang masuk adalah has been admit. Jadi di situ ada menu ditolak atau tidak. Jadi admit, kalau saya tekan admit artinya mengizinkan yang bersangkutan masuk. Sedangkan yang ketika masuk Pak Pri itu adalah yang masuk adalah pesawatnya yang masuk atau HP-nya atas nama HP-nya J Prime, kemudian Galaxy, ada yang OVO, itu yang masuk. Jadi join pada file join itu belum diisikan pada waktu bergabung menggunakan nama apa. Jadi itu masalahnya Pak Pri. Jadi langsung kita karena itu saya pikir semua masuk. Jadi yang masuk itu adalah HP-nya dulu dengan tipe dan jenisnya sehingga tidak dimasukkan ganti nama. Baik, nanti akan kami bagi sharing bagaimana cara mengganti nama pada waktu kita join sehingga tidak masuk nama HP-nya. Yang saat ini yang masuk biasanya kalau menggunakan nama HP-nya itu adalah belum tergantikan nama dari partisipasinya. Itu saya kira Pak Pri. Terima kasih masukannya Pak Pri. Pak Didik, Bu Anda, Pak Didik. Siap. Mohon izin, ya silakan Bu Anda.
maksudnya Pak Pri, ketika sudah join, itu kan ada nampak siapa-siapa yang hadir di situ. Ya. Misalkan ternyata itu orang yang bukan kepala sekolah, kemudian dikeluarkan bisa nggak dari Pak maksudnya begitu Iya. mungkin ya Pak Pri ya? Iya, iya. Gitu maksud saya. Bisa. Gambar orangnya kan dapat dilihat. Ya. Biasanya begini Bapak, kalau yang membantu itu adalah operator, itu biasanya yang menata dulu, kami maklum yang menata adalah, maka dari itu sesuai dengan tata tertib tadi, kamera harus on. Jadi sebagaimana tata tertib tadi yang saya berikan di sini, bahwa kami berikan di sini bahwa nomor 5 Bapak Ibu, kamera mengikuti itu KS semuanya harus on. Jadi meeting KKS ini harus aktif atau on. Jadi harus aktif atau on sehingga mengakibatkan nanti kalau tidak on tidak bisa kami deteksi. Nomor 5 seperti ini. Jadi berbicara kalau nanti itu yang nomor 5 itu adalah virtual Zoom meeting KKS, maka kamera harus aktif atau on. Sehingga demikian, sehingga bisa nanti itu bisa dideteksi. Tapi kalau atas permintaan dari Ibu Anu seperti itu akan kami cermati. Mudah-mudahan kami bisa meneliti atau dari Pak Didik, Bu Anda Pak Didik. Ya, siap. Itu kayaknya foto ya, bukan orangnya ya. Oh, iya. Baik, itu yang foto itu biasanya ketika kameranya itu dimatikan, maka yang terdeteksi adalah nama inisial email, tapi diganti dengan foto profil pada emailnya Ibu. Sekali lagi, jadi itu yang atau foto yang tidak bergerak, kami juga mendeteksi dari sini. Nah, makanya itu. Fotonya adalah foto yang bersangkutan, si A, tapi itu intinya kalau kamera tidak diaktifkan, maka di Zoom akan mengaktifkan bahwa nama inisial dari pembuat email. Nah, itu bisa diganti dengan profil gambar yang membuat email. Jadi tidak bergerak gambarnya, Bu. Jadi tidak bergerak. Iya, paham. Berarti kan nggak boleh ya, Pak Diki? Iya. Harus nomor 5, nomor 5 harus diterapkan itu. Oke. Nggih. Karena kan memang kita kan internal ya untuk kepala sekolah kan, gitu loh. Ya, oke. Siap, betul Bu Anda. Terima kasih Pak Pri dan Bu Anda yang sudah memberikan masukan kepada kami. Sehingga besok nomor 5 akan coba kami tambahi dengan seperti itu. Baik, Pak Pri dan Bu Anda, masukan akan kami serap. Dan mungkin ada 2 pertanyaan lagi tentang pelaksanaan hari ini. Silakan Raisen. Ya, siap Bapak Kifli. Monggo Bapak Kifli yang sudah Raisen. Tapi sudah mendengar profil. Saya menyimak saja. Saya ganti itu, tapi tetap hadir. Karena ada tamu, saya izin dulu. Berarti saya mendengar. Tadi saya gini ya. Ya. Nah, seperti ini. Oh ya. Saya mengikuti. Oh ya. Ya, mohon maaf ini bukan akal-akalan. Ini ada tamu. Iya, Pak Didi ya. Nggih, Pak Didi. Oke, bisa dipahami Pak Kifli. Bisa dipahami. Baik, Pak Kifli. Ada satu lagi, kami berikan peluang. Iya, Pak, saya Pak. Untuk suaranya Pak nggak jelas ya. Untuk suara Pak Kifli nggak? Ya, suara Pak Kifli begini usulannya Ibu. Sebentar Bu Marmi ya. Untuk yang diusulkan Pak Kifli tadi, karena ada tamu, sehingga di kameranya dinonaktifkan sehingga muncul profil pada email. Jadi profil pada email itu akan muncul seperti itu. Betul Pak Kifli ya? Jadi karena ada tamu. Sudah dimaklumi oleh Pak Hari, jadi karena dikondisikan. Jadi terima kasih atas masukannya seperti itu. Nanti akan kami kukuhkan dasar ini bagaimana dengan Pak Hari selaku ketua untuk penetapan ini. Selanjutnya Ibu Sumarmi, monggo. Ya Pak, ini saya tadi
kok tidak jelas gitu. Artinya mungkin saya gagal paham tentang ini Pak. Yang mau tanya melambaikan tangan. Apa aja yang diklik tadi Pak? Partisipan. Baik, Bapak Ibu Sumarmi, di sebelah kanan ada di bawah paling kanan itu ada orang tersenyum. Coba klik bawah. Bawah ada 2 tangan, yaitu kalau di saya reaction, kalau di Ibu di situ paling kanan di sebelah share screen. Share screen, ada record, ada ini. Iya, ada 2 tangan. Ini Pak. Ya, oh betul. Itu diklik keluar tanda ini dada. Iya, coba. Oh, nggih, makasih. Oh, dicoba nggih, nggih. Dicoba, Nggih, Pak. Silakan dicoba. Ya, sudah Pak. Duduk dada. Belum muncul. Belum. Ibu. Klik lagi. Oh iya dah. Iya. Oh ya, ini muncul. Muncul Bu Marmi. Oke. Ya, itu namanya raise hand apabila penyaji sudah melakukan muncul gambar. Maaf, saya matikan. Oke, berikutnya. Ya, berikutnya barangkali ada pertanyaan lagi, jadi itu raise hand. Kalau presentasi yang dilakukan Pak Kadi selesai, boleh untuk acung jempol, enggak apa-apa. Jadi semuanya itu sebagai reaksi emosional. Jadi karena kita tidak bisa bicara, maka kita harus acung jempol dengan menggunakan tanda yang seperti ini. Jadi kalau itu ya. Jadi begitu aturannya Bapak. Jadi besok seperti itu. Oh, Bu Anda lagi? Siapa yang sudah daftar ulang atau belum bisa enggak? Oh, Bu Anda dimatikan dulu. Saya matikan Bu Anda sementara. Oke, yang belum berhasil untuk terkoneksi hari ini ada 38 partisipan dari 71. Ya, untuk yang masuk di G-Form 39, Bapak. 39. Oke, berarti ada yang belum absen 1 ini. Ya, ada 3 yang kembar 2 kali. Jadi ngisi 2 kali karena nggak percaya mungkin ngisi 2 kali. Dibatasi Pak Didi untuk saya. Di absennya dibatasi Pak Didi hanya bisa sekali akses. Oke, siap. Oke. Oke, yang lain saya pikir sudah siap semua. Besok ditunggu jam 8.30, jam 9 sudah fix, tidak ada problem lagi. Yang mau cek sound boleh sekarang diberikan kesempatan dulu. Pak Misnawi belum siap, belum cek sound. Pak Hari Subagio belum cek sound. Pak Hari Subagio, dicoba lagi. Pak Lahin sudah fix, sip. Oke, Pak Hari Subagio kurang keras suaranya. Volumenya dibesarkan. Pak Hari Subagio, volumenya dibesarkan. Halo, cek. Coba cek ini. Siap. Pak Hari Subagio dicoba lagi. Siap. Halo. Oke, wes. Kurang dekat. Wah, cek sound. Oh, berarti volumenya kurang besar. Iya, wes sudah 100. Oh ya wes, berarti kurang peka mic-nya. Iya. Tak ganti. Besok tak ganti mic-nya. Oke. Pak Misnawi belum cek sound. Saya juga cek sound. Apakah sudah masuk? Pak Misnawi, apakah belum? Apakah sudah masuk tadi siapa lagi? Pak Misnawi suara belum masuk. Pak Untung juga suara belum masuk. Pak Hadi Mahmud. Pak Hadi Mahmud. Sumber 2 sudah sip. Sumber 2 sudah sip Pak Haryanto. Pak Hadi Mahmud masih vivo. Pak Hadi Mahmud masih vivo. Pak Hadi Mahmud. Suaranya dicoba dulu Pak Hadi Mahmud. Ya 1 2 3 321. Oh. Gimana? Apa 1 2 3 321 ini? Ya 1 2 3 321. Lagi ditambah lewolu. Pak Mahmud, Pak Hadi Mahmud. Oh ya wes. Oh bukan Pak Hadi Mahmud itu. Pak Hadi ya, saya dulu kok.
Yang belum berhasil masuk Bu Romin. Bu Romin Pak Kuniran. Ya wis. Insya Allah yang belum berhasil Pak Didik di-share yang sudah berhasil sehingga kita ketemu siapa-siapa teman-teman yang belum bisa terkoneksi hari ini Pak Didik. Saya buat multiple sekarang. Oh ya wis. Coba kayaknya dikendalikan namanya itu. Tapi aku mau pakai anu. Pak Didik, daftar hadir hari ini yang sudah bisa masuk di-share Pak Didik. Ya, Pak Kolai. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian untuk kegiatan hari ini. Mohon maaf, akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita dulu yang kanan. Yang kanan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Share-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di atas ada tes. Baik Bapak. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Arif sedang berlatih untuk presentasi. Jadi belum dimatikan Pak. Halo, belum dimatikan. Lah itu. Baik Bapak dan Ibu. Tes. Saya share untuk jadwal kegiatan besok. Halo Pak Ari. Lohar. Hari masuk lah. Buyar. Marilah. Ya, untuk jadwal kegiatan besok itu kita mulai dari jam 9. Benar. 8.45 sampai jam 9 itu cek kesiapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, keluar Pak Dis. Oke Pak Arif. Loh ini share itu lagi. Oke. Oke Pak Arif, silakan. Suara saya masuk. Masuk. Silakan Pak Arif Baik. untuk presentasi. Jadi untuk jadwal besok kita sepakati jam 9 sudah masuk ya. Jadi paling lambat teman-teman 8.30 sampai jam 9 check-in persiapan peserta. Ya. Kemudian jam 9 acara kita mulai. Diawali dengan pengantar dari moderator nanti 5 menit, sambutan kepada KKS 15 menit, kemudian sambutan dan paparan PLT Kepala Dinas 20 menit. Kemudian langsung nyambung paparan dan penjelasan dari Kabid Bina SMP selama 20 menit. Jadi selama ini teman-teman tidak perlu semuanya kita unmute. Jadi tidak ada dialog pada saat paparan dan sebagainya. Lalu setelah itu kita tekan waktu 40 menit. Nah, pada saat dialog inilah nanti teman-teman bisa memanfaatkan untuk menanyakan dan sebagainya. Nanti akan kita atur nanti setelah teman-teman akan melalui resen yang akan Bapak Ibu ajukan. Selesai kegiatan ini baru nanti di sesi acara nanti ada paparan dan penguatan dari pengawas. Itu yang pertama. Kemudian untuk tajuk materinya, besok Pak Kabid, Pak PLT akan menjelaskan tentang kebijakan awal tahun pelajaran Dinas Pendidikan di masa pandemi. Ini terkait dengan surat edaran Dinas Pendidikan yang kemarin dan peraturan bupati yang terbaru. Peraturan bupati yang terbaru terkait dengan aktivitas di masa pandemi. Itu ada 2. Nanti akan kami share juga di KS atau grup forum diskusi terkait dengan kebijakan peraturan bupati dan surat edaran dinas yang dikeluarkan tanggal 26 Juni kemarin. Ini nanti kita share ulang supaya teman-teman bisa baca-baca untuk bahan pertemuan besok. Kemudian dilanjut untuk Pak Kabid SMP itu tadi sudah saya jelaskan hanya serba-serbi PPDB, termasuk kegiatan MPLS online-nya seperti apa dan sebagainya itu nanti akan disampaikan oleh Pak Kepala Bidang SMP.
Ditambah ada beberapa informasi di bidang SMP terkait dengan permintaan data dari Kemdikbud yang besok mungkin akan dijelaskan sekilas oleh Pak Kabid, karena kemarin ada permintaan lembaga-lembaga mana yang siap mengadakan daring, dan sudah kemarin Pak Kabid minta waktu khusus untuk menyampaikan itu sebentar keluar PPDB dan NDLS. Karena untuk pengawas nanti akan kita berikan komisi 20 terkait dengan penguatan pembelajaran sekolah tangguh di masa pandemi. Itu agenda kita besok. Ini untuk jadwal, mohon bisa disikapi. Monggo. Nanti pada paparan tidak ada yang monggo sudah Pak Didi. Baik Pak Arief yang sudah memberikan paparan. Untuk itu kami menunggu kalau memang ini dirasa cukup. Barangkali yang lain ada usulan akan kami terima, dan mungkin Pak Hari juga akan memberikan respon, atau Pak Arief masukan-masukan terhadap bagaimana besok agar acara ini bisa berjalan dengan baik, sehingga kami menunggu masukannya dari Bapak. Ada pertanyaan lain yang mungkin saya perhatikan di sini dalam pelaksanaan ini? Jadi ini model bagaimana antara Pak Arief yang jauh di Pajarakan bisa presentasi dari HP, dari laptopnya, sedangkan yang saya tata tertib tadi dari laptop saya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mempresentasikan, silakan hubungi kami, maka di sini akan saya permit atau saya izinkan untuk membuka file. Jadi dengan multiple presentasi. Atau silakan untuk menukan lagi. Jadi yang lainnya akan belum saya buka sebelum Bapak Ibu mendapatkan izin dari pihak sentral. Jadi ada one participation can share on time atau multiple participant can share. Demikian Pak Arief yang sudah mencoba untuk presentasi, atau mungkin Pak Miswaki dan sebagainya, itu caranya. Jadi kami juga masih harus banyak belajar tentu. Ya, maaf, Vivo saya matikan. Vivo 16 seperti ini, Vivo 16 saya matikan karena masih ada. Silakan, ada lagi yang resen? Tidak ada? Oke, kalau sudah ada, oke. Bisa kita. Kalau tidak ada, monggo Bapak Ibu bisa live dari sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin Bapak Ibu masih ada kegiatan. Jadi kami besok akan standby mulai 8:30 untuk cek sound dan cek gambar. Ya, untuk hal-hal kenyataan ada tamu, silakan kalau memang ada yang bisa dilakukan. Vivo saya matikan lagi. Ya, Vivo saya matikan lagi. Ini Vivo 16 siapa ini? Jadi demikian, kalau memang besok itu tiba-tiba di atas ada tulisan unmute, berarti itu kami matikan dari sentral karena noise di belakang Bapak Ibu. Saya kira demikian. Terima kasih Bapak Ibu. Dukungan dan dari Bapak Ibu kami inginkan. Sampai bertemu besok kembali. Silakan di bawah kiri ada tulisan leave, maka Bapak Ibu sudah bisa meninggalkan. Di bawah kiri, di kanan paling kiri ada tulisan leave atau end, silakan bisa diakhiri. Oke, terima kasih Bapak.